itu bukan satu alasan buat lo untuk selingkuh atau nikah siri diam-diam, babi. Ya Allah, kenapa istri sampai nggak mau diajak KB? Berarti ada sesuatu yang membuat dia kesel. Nama Insanul Fahmi kembali jadi pusat perhatian setelah konflik rumah tangganya dengan Mawa dan keterlibatan Inara Rusli terus melebar ke ruang publik. Fahmi memilih jalan poligami secara siri saat hubungannya dengan Mawa merenggang. Keputusan tersebut justru menyeret Inara, mantan istri Virgon yang sebelumnya menuai simpati publik, ke pusaran kontroversi baru yang berdampak pada citra dan karirnya. Di tengah hujatan netizen yang budiman, Insanul Fahmi bereaksi terhadap cap NPD dengan mencoba berkonsultasi ke psikolog dan menanyakan biaya tes sebagai langkah awal. Ia tetap percaya diri menyuarakan keyakinannya mampu menjalani poligami meski ditentang Mawa yang ia nilai terpengaruh lingkungan sekitar. Fahmi mengklaim masih berjuang mempertahankan rumah tangganya tanpa mengorbankan harga diri, sembari berharap Mawa dan Inara melakukan introspeksi agar konflik ini bisa diselesaikan secara damai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Malah kenapa beritanya isinya tuh Inara Jule. Aneh, lu lihat belum lakinya bilang apa? Alhamdulillah masih koneksi sama chatan sama dua-duanya, anjay. Inara, gue capek sama lu, Inara. Lu secantik itu, lu bisa mendapatkan laki yang lebih cakep dan lebih kaya. Kenapa lu masih mau menjadi yang nomor 2 dan lu memilih laki-laki yang lah. Kepada artis yang lumayan terkenal, Inara Rusli, kenapa sih cantik-cantik gitu mau jadi istri siri sama atau menjadi istri kedua? Saya mau katakan ngapain gitu? Di sini banyak kok yang masih jomblo. Kenapa mesti sama yang suami yang sudah beristri gitu kan? Banyak yang masih jomblo, banyak yang mas-mas maupun cindo-cindo juga yang jomblo. Saya sendiri juga masih jomblo. Kan sayang gitu kan. Akhirnya jadi citranya jelek gitu kan. Oke, itu aja sih tanggapan saya buat Inara Rusli ya. Terima kasih, thank you. Ya udah, biar cepet kelar urusannya, biar kagak tambah muak tiap harinya. Ya udah, gue aja yang jadi penjahatnya. Udah, kagak apa-apa. Gue ngalah aja. Biar gue aja yang jadi penjahatnya. Lu jadi hansipnya, mereka yang jadi cacing kreminya. Udah gitu aja. Daripada tiap hari tensi gue naik turun kagak pugu, asam lambung gue naik, ambahin gue kumat. Mulas punya urusan ntarnya. Udah gue jadi penjahatnya. Biar cepet kelar urusannya. No, ibu-ibu, dengerin no, ada pesan dari si Fahmi. Si Fahmi kagak ngebela sebelah pihak katanya. Jadi yang ngerasa ibu-ibu, dengerin no. Ada pesan, itu mah pesannya hanya buat ibu-ibu, bukan buat emak-emak berdaster, apalagi bapak-bapak bersarung. Jangan ngerasa ibu-ibu aja. Kalau yang kagak ngerasa ibu-ibu tapi ngerasa jadi emak-emak berdaster, bapak-bapak bersarung, ya kagak usah didengerin pesannya. Guys, jadi aku tuh habis pulang kampung, aku nggak buka sosmed. Nah, hari ini aku tuh buka sosmed. Aku ketawa lihat ini. Yang aku simak isi podcast dia di mana-mana tuh cuma membenarkan Inara aja. Terus kemarin tuh dia banyak banget berstatement, berkomitmen mengeluarkan semua keburukan Mawa yang tentang nggak mau diajak KB lah, apalah. Anjing, itu bukan satu alasan buat lo untuk selingkuh atau nikah siri diam-diam, babi. Ya Allah, kenapa istri sampai nggak mau diajak KB? Berarti ada sesuatu yang membuat dia kesel. Sama kok, gue juga pernah kayak gitu. Kalau lagi kesel sama suami, kayak suami bikin gue kesel lah ya. Atau dia nggak gosok gigi aja, bahkan dia ke tempat tidur nggak gosok gigi, gue males layanin dia. Nah ini modelan kayak lu, kayak kagak mandi. Kagak nafsu kali Mawa sama lu. Ada yang udah lihat podcast ini, kesel pasti ya. Tapi kita nih sebagai orang tua yang punya anak perempuan, ambil hikmahnya, tanamkan, ingetin kepada anak-anak kita yang perempuan. Kalau misalkan kita atau misalkan ada seorang laki-laki yang mau melamar anak perempuannya, ya, apalagi kitanya tahu gitu ya, kalau dia itu sudah beristri tapi dia bilang udah cerai atau udah talak gitu ya sama perempuan itu. Kalau memang kita kenal sama perempuannya atau si istrinya itu yang dibilang udah cerai,
langsung konfirmasi ya, pembelajarannya seperti langsung konfirmasi. Kan si IR ini sebenarnya udah kenal sama si istrinya si Isan ini ya, cari temuin gitu ya, ini bener nggak udah cerai, tapi lakukan itu sebelum nikah, jangan udah nikah baru konfirmasi, itu mah aneh. Harusnya sebelum nikah tuh konfirmasi dulu ke istri saya, bener nggak udah cerai apa belum. Kalau misalkan udah cerai silakan, punya hak untuk melanjutkan hubungan, tapi kalau misalkan belum cerai, rembukin tuh bertiga ini kenapa ngebohong ya. Kalau bisa gak usah dilanjutin, karena suatu hubungan yang diawali dengan kebohongan itu gak akan bener. Jangan sampai jadi korban. Ingat di sini itu perempuan yang selalu dirugikan ya. Bener? Jadi pembelajaran lah. Lagi rame nih, mari kita bahas. Perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pidana, namun tentu ada persyaratannya. Pidana yang dimaksud dalam ini adalah pidana perzinahan yang masuk dalam pasal 284 KUH pidana yang lama, dan KUH pidana yang baru diatur dalam pasal 411 yang akan berlaku nanti pada terhitung sejak 1 Januari 2026. Namun pidana zina ini yang biasa dikatakan perselingkuhan ini mempunyai sangat khas sekali. Jadi bukan kayak seperti pidana umum. Pertama, dia adalah pelakunya harus, salah satu dari pelaku itu harus sudah mempunyai suami atau istri yang sah, yang itu baik pelakunya itu salah satu atau kedua-duanya terlibat atau terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Setelah itu, bahwa pidana dari perselingkuhan ini, perzinahan ini merupakan pidana delik aduan. Jadi mesti ada pelaporan dari orang yang dirugikan, yaitu istri yang sah misalnya atau suami yang sah dari para pelaku tersebut. Dan ancamannya lumayan berat juga. Ancaman maksimal hukumannya untuk pidana yang lama itu 9 bulan penjara. Sedangkan pada KUH pidana yang baru itu ancamannya maksimal 1 tahun atau denda 10 juta, 20 juta gitu. Lupa saya. Nah, itu kira-kira gambaran dari suatu pidana perselingkuhan atau yang dikenal dengan perzinahan. Jadi ada salah satu video ini yang dimana ada komennya kayak gini. Nah, komennya ini akhirnya bikin perdebatan yang dimana replayannya itu sampai 300 lebih. Intinya nih ya yang mau ditanyain itu, jadi kalau misalnya mereka sudah menikah siri, apakah bukti yang diserahkan tersebut tetap masuk ke pasal perzinahan atau enggak? Kan pernikahan siri ini tidak tercatat, tapi sah secara agama. Nah, itu masih masuk ke pasal perzinahan atau tidak? Jadi yang dimaksud perzinahan ini adalah persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan pernikahan siri, itu kategori dalam hukum Indonesia bukan perkawinan yang sah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sah itu harus dibuktikan dengan bukti otentik. Bukti otentik itu adalah berupa buku nikah yang diterbitkan oleh pihak berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang beragama Islam. Sehingga demikian, walaupun pernikahan siri itu sah secara agama, namun secara hukum Indonesia pernikahan siri itu tidak sah, sehingga otomatis bahwa masuk kategori kepada perzinahan. Karena sebenarnya kita ketahui persyaratan untuk perzinahan itu adalah di mana persetubuhan dilakukan bukan dalam ikatan perkawinan, karena dia dikatakan merupakan perzinahan, dan salah satu pihak yang melakukan persetubuhan itu terikat dengan perkawinan dengan orang lain, sehingga dia dikatakan sebagai perzinahan. Yang paling repot dari pidana perzinahan ini atau perselingkuhan ini adalah masalah pembuktian. Karena tentunya orang melakukan perzinahan tidak di depan umum, tentunya tidak bisa ditampilkan saksi-saksi. Nah, biasanya ada indikasi-indikasi bukti yang berupa video, foto, atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ada resi hotel untuk penyewaan kamar dan lain sebagainya. Nah, masalahnya sebenarnya ketahui dalam pidana itu dikenal minimal ada 2 alat bukti. Makanya dalam hal ini biasanya yang paling repot adalah masalah pembuktian. Karena
dalam hal orang berzina atau melakukan perselingkuhan, tentunya akan sulit mencari saksi-saksinya gitu.